Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, aswaja, mari kita berdoa dulu. Seperti biasa ya, kita baca sholawat, kemudian kita doa. Oke, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi minhu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muhtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yuk kita berdoa sama-sama, diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram Allahumma aftah lana Allahumma kaana hikmataka wansur alaina wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi apa yang kita pelajari hari ini akan dijadikan Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik anak-anak, hari ini yang tidak masuk Fauzan. Fauzan kemana? Sakit ya. Sakit apa? Panas. Baik, kita doakan yuk. Semoga Fauzan diberikan kesembuhan ya. Kita baca Fatihah satu kali. Al-Fatihah. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar yaitu buku Aswaja dan ke-NO-an. Nah, dibuka ya. Halaman 4 anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang peranan serta dakwah Wali Songo di Indonesia. Sudah ketemu? Nah, ini saya bacakan dulu capaian pembelajarannya ya. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami faham keislaman yang pertama kali berkembang di Indonesia, anak-anak ya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, ini nanti anak-anak, apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Nah, biar tahu, yang pertama nih, nanti mengidentifikasi minimal 5 dari 9 anggota Wali Songo beserta peran utama ya. Jadi anak-anak nanti akan mengetahui siapa sih Wali Songo itu. Nah, itu nanti ya, siapa Wali Songo. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan metode dakwah Wali Songo yang mengintegrasikan budaya lokal. Nah, jadi anak-anak nanti juga akan tahu bagaimana sih metode dakwah Wali Songo ya.
yang kemudian diintegrasikan dengan budaya. Nah, yang ketiga nih, peserta didik dapat menghubungkan nilai-nilai dakwah Wali Songo dengan semangat cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Nah, ini ya, jadi nanti anak-anak bisa menghubungkan dari cerita Wali Songo tadi ketika berdakwah di Indonesia, anak nanti bisa menghubungkan bagaimana cinta tanah air. Nah, gitu ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak bisa menyimak materi hari ini. Nih, saya sajikan materinya. Nih, ayo kita nyanyi dulu ya. Kita bersolawat dulu. Kita bersolawat untuk bisa mengenal Wali Songo. Siapa saja sih? Ayo, siapa yang sudah hafal nih lagunya Wali Songo? Ada yang sudah hafal? Coba kalau belum hafal kita dengarkan bersama-sama ya. Iya, ini lagu Wali Songo nih. Oke. Nanti sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama. Ayo, sama-sama yuk. Rahmat nan kiri. Namaku Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Syahid Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jawa Sopik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rabbi Syahid wa Sarati Hayati Alami Dewa Karami Dewa Karami Falsafah limane Penggolanane musisi gamelan paling ditulis Sunan Kalijaga Yanane, Sunan Muria Lembut Tradisine, Sunan Kudus Terkait Toleransi, Sunan Gunung Jati Politike. Ayo pada Eling salawase Assalamun alaik. Sambil gini gak apa-apa. Lewat darajik. Biar kita semangat nih salawatnya, ayo. Sambil tangannya melambai-lambai. Diwal karami, diwal karam. Ayo semuanya, enggak apa-apa. Oke, berarti tadi kita sudah mendengar ya nyanyian tentang Wali Songo. Tadi sudah tentang bagaimana ajarannya ketika berdakwah di Indonesia. Oke, kita matikan ya. Oke ya. Nah, ini anak-anak, saya kasih tugas ya. Nanti di sini, nanti saya bagi kelompok nih anak-anak. Nanti saya bagi kelompok untuk mendiskusikan tentang Wali Songo nih ya. Nah, nanti saya bagi 3 kelompok ya. Mulai berhitung nanti yang kelompok 1 sesuai dengan yang ditunjuk angka 1 ya. Yang 2 nanti angka 2, yang 3 angka 3. Oke, berhitung dulu mulai dari sini. 1, 2, 3. Kembali 1. 1, 3. Oke, yang angka 1 angkat tangan.
Satu. Mana? Yang angka satu, yang angka satu. Angka satu. Angka satu. Ya, oke, angka satu nanti berkumpul di sini ya. Yang saya kasih tugas untuk diskusi ya. Oke, ini yaitu biografi dan wilayah dakwah, kemudian ada ajaran utama dan metode dakwah. Ya, yang pertama coba disimak. Yang pertama coba disimak, itu ada siapa? Sudah pegang semua nggih? Ya, sudah pegang semua. Saya jelaskan lagi sambil di sini anak-anak bahwa Wali Songo yang pertama ini adalah Sunan Gresik. Yang tadi disebut siapa? Nama lainnya? Maulana Malik Ibrahim. Nah, diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Nih ya. Beliau adalah wali pertama tertua dan dianggap sebagai ayah para wali. Beliau berdakwah di Gresik, Jawa Timur dengan mendekati masyarakat, menjalani hubungan dengan penguasa dan mengajarkan keterampilan bertani. Ya, nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, disebut dengan siapa? Sunan Gresik. Dia berada di abad ke-14, termasuk Wali Songo yang tertua. Nah, apa sih ajarannya di sini? Mengajarkan Islam melalui pergaulan yang ramah, membantu rakyat, menyampaikan diri sebagai tabib atau menempatkan diri sebagai tabib atau penolong. Tabib itu dalam bahasa Arab, kalau diartikan itu sebagai dokter ya. Nah, atau penolong masyarakat, Majapahit. Beliau mendirikan pesantren dan masjid. Nah, di sini pada zaman dulu ternyata ketika berdakwah di sini sudah berdiri apa? Pesantren dan masjid. Oke, yang kedua anak-anak. Yang kedua Sunan Ampel. Nah, nama aslinya siapa? Raden Rahmat ya. Lahir di Champa atau Kamboja sekitar 1401 Masehi. Beliau merupakan sesepuh para wali setelah Sunan Gresik wafat. Mendirikan pondok pesantren di Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Murid-muridnya termasuk, nah ini punya murid juga ya, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Raden Patah atau Raja Demak pertama. Apa sih ajarannya Sunan Ampel? Moh limo. Apa itu moh limo? Moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Moh main itu apa? Iya, tidak berjudi. Moh ngombe? Tidak minum arak atau minuman keras yang memabukkan. Moh maling apa? Tidak mencuri. Moh madon. Moh madon itu apa? Tidak bermain perempuan atau tidak berselingkuh dengan hubungan yang haram. Ya, hubungan yang haram, tidak dalam pernikahan. Itu nggih, tidak berzina, itu ya. Ini Muhammadat ini ya, ketinggalan ya Muhammadat. Tidak menggunakan narkoba dan tidak berzina. Oke, yang ketiga siapa ini? Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Magdum Ibrahim. Nah, beliau adalah putra Sunan Ampel, ya, lahir di 1465 Masehi. Beliau mendalami Islam di Pasai
bersama Sunan Giri, wilayah dakwahnya di Tuban, Jawa Timur. Beliau berperan besar dalam pendirian kerajaan Demak. Kemudian gimana metode dakwahnya? Nah, beliau melalui apa? Melalui kesenian, menciptakan karya sastra sufistik secara solo, kemudian wujil dan tembang tombok ati. Beliau menggunakan gamelan dan alat musik lain untuk menyampaikan ajaran Islam yang memadukan tasawuf dan syariat. Itu ajarannya siapa? Sunan Bonang. Yang keempat siapa ini? Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya siapa? Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Lahir 1442 Masehi, putra dari Maulana Ishak. Beliau mendirikan pesantren di daerah Gresik yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan dan keagamaan yang berpengaruh luas hingga ke wilayah Nusantara Timur. Apa sih ajarannya? Bagaimana berdakwahnya? Melalui pendidikan dan beliau menciptakan lagu dan permainan anak-anak yang bernapaskan Islami seperti apa? Jelungan, jamuran, dan cublak suwe, gitu ya. Kemudian yang kelima, siapa nih? Sunan Derajat atau nama aslinya adalah Raden Qasim atau Syarifuddin, putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Lahir di sekitar 1470 Masehi, menyebarkan Islam di Lamongan, Jawa Timur. Beliau dikenal memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Bagaimana dakwahnya? Nih, menekankan pentingnya kesejahteraan empati dan pengentasan kemiskinan. Berarti apa? Dermawan ya, dermawan. Kemudian apalagi nih? Ajarannya berfokus pada pendidikan akhlak, solidaritas sosial dan etos kerja keras, menciptakan tembang macopat pungkur. Nah, itu 5 di antara dari Wali Songo ya. Nah, selebihnya anak-anak bisa membaca sendiri nggih? Bisa membaca diri dari tugas ini. Kemudian nanti didiskusikan. Apa sih diskusinya? Nih, saya kasih lagi ya. Masing-masing kelompok. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan, nggih. Nah, diskusinya apa ini? Pertama soalnya, siapa tokoh teladan yang dalam kelompok kalian? Nah, nanti pilih salah satu dari Wali Songo, ya. Pilih salah satu dari Wali Songo. Kemudian yang kedua, sebutkan 2 sikap perilaku tokoh tersebut yang menurut kalian patut dicontoh. Nah, kalian bisa menyebutkan bagaimana metode dakwahnya dan sifatnya bagaimana yang perlu dicontoh. Oke. Yang ketiga, apa ini tugasnya? Yang ketiga adalah mengapa kita wajib menghormati tokoh-tokoh Wali Songo, ya. Nah, apa alasannya? Kenapa? Dan apa yang kita bisa teladani dari tokoh-tokoh Wali Songo. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dan nanti dipresentasikan di depan kelas.
presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan ya. Nah, mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, silakan ke depan untuk mempresentasikan semuanya. Dari kelompok 1. Dibaca soalnya. Siapa tokoh teladan yang dibahas dalam kelompok kalian? Siapa? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Baik, terus soal yang kedua. Sebutkan 2 sikap perilaku tokoh tersebut Nah, ini yang menurut atau kalian ajaran utama dan patut metode ajaran utama. dakwahnya. Moh 5, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madot. Jadi tadi bahwa ajarannya Sunan Ampel adalah moh limo. Yang terakhir, Mengapa kita wajib menghormati tokoh-tokoh tersebut? Kaitan dengan teman, meneladani, menolak 5 perkara tercela. gimana? Menolak Menolak 5 perkara tercela. Baik sekali. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan duduk. Semuanya maju, kelompok 2. Siapa tokoh teladan yang dibahas dalam kelompok kalian? Siapa? Sunan Gresik. Sunan Gresik. Baik, yang kedua. Sebutkan 2 sikap, 2 ajaran Dan metode dakwahnya. Sunan Bonang Tembang, Mbok Ati, Sunan Kalijaga. Gimana? Gondel Pacul. Tadi yang pertama apa? Sunan Bonang itu Sunan Bonang Tembang. metode dakwahnya menciptakan tembang tombok ati. Terus yang kedua, Sunan Kalijaga. loh kok Sunan Kalijaga? Sunan Bonang? Gondel Pacul. Oh iya, terus? Oke, yang terakhir. Mengapa kita wajib menghormati, meneladani tokoh-tokoh tersebut kaitkan dengan teman tindak hasil? Moh limo, moh main, moh umbe, moh maling, moh madan, moh bondo. Oh, kenapa kita meladani? Biar apa? Biar kita tidak melakukan ajaran yang jelek. Tadi ya, misalnya mau main, mau ngombe, itu ajarannya siapa? Sunan Ampel. Tadi yang dibahas siapa? Sunan Kalijogo. Nyambung boten? Oke, diperbagi lagi. Tidak apa, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kelompok 3 sekarang. Siapa tokoh teladan yang dibahas dalam kelompok kalian? Siapa? Sunan Derajat. Sunan Derajat. Oke, selanjutnya yang kedua. Sebutkan 2 sikap perilaku tokoh tersebut yang menurut kalian patut dicontoh. Apa? Siapa nih? Kesejahteraan sosial, tembang mencapat apa? Menciptakan macopa. Bangkur. Terus apa lagi? Bangkur. Hah? Apa itu? Hah? Bangkur. Pangkur. Oh ya, menciptakan pangkur. Terus mengapa? Pertanyaan ketiga. Mengapa kita wajib menghormati tokoh-tokoh
tersebut kaitkan dengan tema cinta Rasulullah Apa? dan pengentasan kemiskinan. Ajarannya berfokus pada pendidikan. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan kembali. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mulai dari awal sampai akhir ya. Nah, kita refleksi dulu. Belum, silakan duduk dulu nak, silakan dulu. Tadi kita belajar Wali Songo dan peranannya ketika dakwah di Indonesia. Hari ini pelajarnya gimana? Menyenangkan tidak? Sulit apa mudah? Nah, karena apa? Kita sudah mengenal Wali Songo, yaitu yang membawa ajaran Islam pertama di Indonesia. Jadi kita akan lebih paham lagi dan juga bisa mencontoh bagaimana ajaran-ajaran Wali Songo yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, baik anak-anak, sebelum terakhir kita akhiri, yuk kita nyanyi dulu ya biar hafal seperti tadi ya. Ayo sama-sama yuk. Rahmat nan kiri namaku Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Said Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jawa Sopik Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Oke, gitu saja. Terima kasih. Yuk kita berdoa dulu. Sebelum pulang, kita berdoa semoga hari ini apa yang kita pelajari bermanfaat. Oke, kita baca Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Bon, semoga hari ini bermanfaat. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.